Halo para suster Karitas, sahabat remaja dimanapun berada, serta siapa saja yang menonton channel YouTube ini. Bertemu lagi dengan kami para suster Karitas dari Belitang dalam podcast BKSN yang keempat dengan tema Yesus Sahabat bagi orang yang bertobat. Oke, sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan share. Cium. Baik para suster dan sahabat remaja, pasti udah gak sabar ya untuk mengikuti BKSN pertemuan yang keempat bersama kami para suster wilayah Belitang. Sebelumnya, yuk mari kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan bacaan kitab suci terlebih dahulu. Yuk! Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat dan kasih-Mu yang tiada henti-hentinya Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih pula atas rahmat kesehatan yang masih boleh kami alami hingga sampai saat ini. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan yang baik ini kami akan merenungkan BKSN seri keempat dengan tema Yesus Sahabat bagi orang yang bertobat. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua, sehingga kami boleh memahami, mendalami, dan merenungkan apa yang akan disampaikan kepada kami, sehingga pada akhirnya kami semakin mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Nama-Mu yang kudus ya Tuhan tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Barusan ini kamu buang apa? Sampah, suster. Buang sampah di situ. Suster udah cari kan buang sampah di mana? Tahu di mana buang sampah? Tahu, tahu. Di mana tempat sampah? Ada kan? Sudah disiapkan. Jadi lakukan sesuai dengan yang sudah diajari oleh suster. Salah satu buang sampah yang baik adalah masuk tempat sampah. Jadi kalau kamu buang yang benar, berarti kamu itu beriman yang benar. Sudah diajari begitu ya? Nah, sekarang diambil, buang ke tempat sampah. Maaf, suster. Ya, silakan. Nah, para suster dan rekan muda yang
terkasih dimanapun berada. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengikuti acara podcast BKSN kita yang keempat. Pasti udah nggak sabar ya, siapa sih tamu-tamu kita yang akan kita hadirkan saat ini? Mari kita panggil dia, para suster yang sangat cantik-cantik dan juga adik-adik yang cantik dan tampan-tampan. Yo, mari para suster dan adik-adik yang terkasih, silakan. Nah, ini dia. Para suster berdua sudah hadir di antara saya dan juga adik-adik yang tentunya sangat tampan dan juga sangat cantik-cantik sekali. Nah, pada sudah tidak sabar kan? Siapa sih mereka-mereka ini? Yuk kita kenalan. Untuk suster yang ada di sebelah kiri kanan saya, perkenalkan suster, namanya siapa ya? Ya, terima kasih Suster Sophie. Perkenalkan, nama saya Suster Agusta FCH. Wow, suster Agusta, diingat ya. Dan ini yang di sebelah kiri saya siapa suster? Terima kasih Suster Sophie, nama saya Suster Pianita FCH. Oke, Suster Pianita FCH, terima kasih untuk perkenalannya. Dan sekarang yuk kita perkenalan nih dengan mereka-mereka yang warna bajunya warna-warni nih. Kita mulai dari yang ganteng-ganteng dulu ya tentunya. Kita mulai dari yang baju hitam deh. Ayo dong, siapa namanya nih? Oke, Star, terima kasih. Nama saya Iraniu Juni Nugroho. Oke, Irenius Juni Nugroho. Kalau yang di sampingnya siapa dek? Oke, Sister, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martinus Diasika Ngabel. Oke, namanya adalah adik Martinus ya, tampan sekali dia. Sekarang kita ke sebelah kiri suster yang tentunya nggak kalah cantik-cantik dari para suster. Oke adik, siapa namanya? Perkenalkan Suster, nama saya Audelia Vika Fastiana Pratiwi, bisa dipanggil Audi. Audi. Oke, yang di sebelahnya lagi? Baik Suster, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brigita Dela Nargita Putri, biasa dipanggil Dela. Oke, namanya Dela, Audi, Iren, dan juga Martin. Dan jangan lupa ya, yang di sebelah kanan saya namanya Suster Agusta dan di sebelah kiri saya namanya Suster Pianita. Oke, kita kembali pada podcast kita BKSN yang keempat dengan tema Yesus Sahabat bagi Orang Bertobat. Nah, para suster, ini kita nih yang di area Belitang ini diminta untuk menjurus pada pewartaan kaum muda ya. Kita diminta untuk mendalami dengan tema orang muda seperti itu. Nah, kita ini juga di sini kan berkarya di bagian rumah sakit, ya, kesehatan, lalu pendidikan dan juga sosial, yaitu asrama. Nah, ini suster-suster yang hadir di sini juga berkarya di asrama ya, suster ya. Oke, kita mau dong berbagi pengalaman seperti apa sih para suster mewartakan kasih Allah itu bagi adik-adik yang remaja di usia remaja. Bagaimana? Kita mulai dengan Suster Agusta. Ya, bagaimana suster pengalamannya? Baik, terima kasih Suster Sophie. Saya akan men-sharingkan pengalaman kami di dalam mendampingi anak-anak asrama, terutama anak-anak asrama di zaman ini ya, yang tergolong notabene dalam anak-anak zaman ya, yang betul, mana Ustaz. kami mendampingi mereka, menanamkan nilai-nilai yang harus mereka tanamkan sejak dini ya, karena mereka ini bervariasi, tidak hanya SMA tetapi ada SMP dan juga ada SMA. Mereka campur jadi satu. Jadi kami tanamkan nilai-nilai yang sederhana seperti peka terhadap lingkungan, kebersihan, terus bagaimana mereka harus mandiri. Dan itu pun harus kami dampingi dan kami ingatkan secara terus-menerus. Oke, iya begitu ya suster, memang Ya. betul. Dalam mendampingi orang muda, terutama usia-usia remaja itu nggak mudah ya suster. Betul. Mereka sering labil, juga ingin tahunya juga tinggi, begitu ya. Para suster hebat sekali boleh mendampingi mereka dan boleh hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih suster, dan sekarang kita ke sebelah kiri suster, ada seorang suster juga, namanya Suster Pianita tadi ya, itu tidak boleh lupa, nama itu penting juga. Oke, Suster Pianita juga berkarya di asrama seperti itu ya suster. Kesulitan-kesulitan yang suster alami itu dalam mewartakan kebaikan hadir di tengah-tengah anak-anak muda remaja seperti itu bagaimana suster? Oke, terima kasih Suster Sophie atas kesempatannya. Untuk saya, bagi saya, kesulitan-kesulitan dalam mendampingi anak asrama itu sebenarnya banyak suster. Apalagi di zaman yang semua serba modern saat ini. Iya betul suster. Mengenai HP itu suster ya, kalau HP itu kalau sudah main HP, anak itu juga susah untuk dibilangin. Apalagi pandemi sekarang ya suster ya, nggak mudah sekali ya. Betul. Alasannya untuk belajar, untuk ini, untuk itu, nggak taunya
main game kayak gitu Oh kan. iya betul. Itu harus kami kontrol terus setiap saat ketika mereka dibagi HP. Dari situlah kita mengerti, bisa memahami anak-anak ini, asrama ini seperti apa, gimana cara mereka untuk menggunakan HP. Meminit waktu itu sangatlah penting bagi mereka, suster. Iya, baik. Terima kasih suster, itu dia diajarkan bagaimana untuk lebih memilah-milah mana yang lebih penting gitu ya, saudara, terutama penggunaan HP yang tentu kita semua tidak bisa pungkiri bahwa hidup kita sekarang itu sepertinya memang teknologi semua ya, ditambah situasi kita yang hampir sudah berapa tahun ini kita diserang oleh virus pandemi yang membuat kita itu lebih banyak di rumah, dan akhirnya untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan kita akan menggunakan fasilitas HP tadi yang justru anak-anak terkadang di sana tidak terkontrolnya, begitu ya suster? Ya. Oke, terima kasih, sangat berharga sekali ya suster untuk sharing-sharing kita. Nah sekarang kita akan coba tanya sih kepada adik-adiknya yang langsung ya, secara langsung, jadi mereka mengalami langsung seperti itu. Baik, suster mau tanya dari yang sana. Nah, di slide video pertama tadi, itu suster melihat ada adegan adik di sana ya, seperti itu. Suster melihat di sana adik sedang membuang sampah seperti itu. Lalu bertemu dengan suster, kita tidak paham ya apa yang dibicarakan bersama para suster. Nah, itu bisa diceritakan adik seperti apa, ada tayangnya? Baik, terima kasih suster atas kesempatannya. Jadi saya sangat bersyukur sekali karena boleh dipertemukan oleh suster Caritas. Sebelumnya saya tidak peduli dengan lingkungan, bahkan saya selalu membuang sampah sembarangan. Dan semenjak didampingi oleh suster Caritas diarahkan, kami semakin peduli dengan lingkungan dan cinta kepada lingkungan. Karena cinta kepada lingkungan sama seperti kita mencintai ibu bumi pertiwi. Wow, ini dalam sekali. Nah, ini dia. Sekarang kita dengerin adik yang di samping. Pengalaman mereka sangat unik ternyata ya, dan itu nyata mereka alami. Bukan bohong-bohong loh ya. Nah, sekarang adik Augie tadi namanya. Nah, adik, bagaimana sih para suster Caritas itu mendampingi adik-adik, terutama dalam mencintai ibu bumi seperti yang disampaikan oleh rekan adik tadi, oleh adik Dela seperti itu. Apa yang dilakukan oleh para suster Caritas untuk mendampingi adik-adik terutama dalam sampah itu? Baik suster, terima kasih atas waktunya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya didampingi oleh suster Caritas. Bahkan saya dipertemukan, saya diajarkan bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya. Karena saya di sana juga sering sekali buang sampah itu sembarangan suster. Jadi saya gimana ya, kayaknya aduh Tuhan, kok saya jahat banget sama lingkungan, bisa mencemari lingkungan. Iya betul. Saya di sana juga diajarin bahwa bisa memilah-memilah sampah, mana sampah kering dan mana sampah basah. Bahkan saya diajarkan manfaat sampah basah itu bisa diolah-olah, suster. Oh gitu. Tidak sampah kering saja buat kerajinan, bahkan sampah basah juga bisa, suster. Oke, ya lalu sampah basah itu yang diajarkan para suster Caritas jadikan apa? Bisa jadi pupuk, bahkan buat pupuk organik, Oh. tanam-tanaman, suster. Oh iya betul, bagus sekali, benar ya. Ya betul, memang sampah itu juga harus dipilah. Karena selain memang menjadi pencemaran lingkungan tadi, yaitu tadi, ternyata sampah itu juga meskipun hanya sampah tetap berguna bagi kita, yaitu bisa menjadi pupuk kembali yang akan membuat tanaman-tanaman kita menjadi subur sekali seperti itu ya. Oke, terima kasih adik yang manis untuk sharingnya begitu sangat mendalam sekali. Nah sekarang kita pasti juga ingin mendengarkan suara-suara dari adik-adik kita yang sangat tampan-tampan ini. Oke, adik yang baik, Martin, tadi suster juga di slide video awal juga melihat Martin itu di kelas lalu bertemu dengan teman satu kelas begitu, lalu suster melihat itu sepertinya seperti apa begitu ya? Suster kurang paham. Untuk itu suster dijelasin dong seperti apa, Dek? Oke suster, terima kasih. Dari video sebelumnya saya ditegur oleh teman saya karena pada saat itu saya berantakan, maka saya ditegur oleh teman saya. Dan setelah saya memasukkan baju yang berantakan, saya pun sadar bahwa teman-teman itu bajunya rapi semua, dan saya pun malu.
Sekian, terima kasih Suster. Oh iya, oke, terima kasih adik yang baik. Ternyata teguran itu juga bermanfaat bagi kita yang bisa membawa kita pada pertobatan menjadi lebih baik, seperti pengalaman adik kita yang tampan itu, yaitu si Martin. Bagaimana dia pertamanya katanya urak-urakan ya teman-teman, lalu dia disadarkan oleh seorang teman seperti itu, dan akhirnya dia mengalami kesadaran itu dan melakukan pertobatan yang akhirnya sekarang setiap ke sekolah menjadi sangat rapi ya dek ya. Ya begitu. Terima kasih untuk adik Martin atas sharingnya, sangat berguna bagi kami karena bisa-bisa kemungkinan kita juga menjadi orang-orang yang tidak rapi dalam hal-hal tertentu seperti itu ya. Nah sekarang kita juga ingin mendengarkan satu suara lagi dari adik kita yang tampan ini. Oke, adik Iren, suster juga melihat di video awal itu semua adik-adik, termasuk tadi suster melihat ada wajah adik Iren di sana ya. Lalu melihat lagi asik tuh belajar ya, lagi serius-serius. Suster melihat memang kalian sangat serius sekali saat itu. Lalu ada suster yang datang dan membawa keranjang seperti itu, dan suster melihat apa sih, pertama-tama suster melihat apa sih yang mereka letakkan dalam keranjang. Ternyata suster melihat lagi secara detail dan itu HP seperti itu. Nah, bagaimana adik Iren dengan pengalaman itu atau dengan melihat video tadi itu, apa sih yang mau adik katakan pada kami yang kami mungkin tidak mengerti apa maksudnya seperti itu? Baik suster, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari video tersebut saya sedang belajar menggunakan HP. Namun saya menggunakan HP dengan tidak semestinya, yaitu untuk bermain, bukan untuk belajar. Dari situ saya menyadari bahwa saya melakukan kesalahan. Dan dengan itu saya dengan kesadaran diri mengumpulkan HP kepada para suster. Oke, baik adik Iren, ada kesadaran. Nah, sebelum kesadaran itu ada, apakah ada sesuatu memang yang mengarahkan pada kesadaran itu? Misalnya sebuah peraturan. Apakah itu sebuah peraturan atau memang sebuah kebebasan hati untuk mengumpulkan seperti itu? Bagaimana adik-adik didampingi oleh para suster dalam peraturan? Baik suster, kesadaran itu memang berawal dari sebuah peraturan, yakni untuk tidak menggunakan HP dengan tidak baik, misalnya bermain game atau membuka aplikasi-aplikasi lain. Oke, baik adik, terima kasih. Berarti sebuah peraturan itu juga bisa membawa kita menjadi hidup lebih baik ya. Jadi memang seperti adik Iren mengatakan, berawal dari sebuah peraturan supaya lebih dewasa lagi dalam menggunakan alat-alat elektronik, seperti terutama HP yang sekarang itu pasti setiap kita punya seperti itu. Apalagi situasi kita sekarang COVID, setiap siswa itu dituntut untuk punya HP karena kadangkala bisa tatap muka, bisa juga daring seperti itu ya. Oke, terima kasih adik untuk sharing-sharingnya para suster dan juga adik-adik semuanya. Sangat bermanfaat sekali bagi kami para suster yang sudah melayani. Juga suster rasa bermanfaat bagi kalian juga, dan juga tidak kalah bermanfaatnya juga bagi teman-teman, rekan-rekan muda, dan siapa saja yang sedang menyaksikan kami. Semoga pengalaman kami memperkaya kita semua agar kita menjadi hidup lebih baik lagi. Terima kasih, sekian pertemuan kita ya para suster dan adik-adik. Terima kasih untuk kehadirannya, luar biasa sekali. Suatu kebanggaan bagi kami boleh mengundang adik-adik dan mau hadir, duduk dan berbagi di sini bersama kami. Oke, sekian pertemuan kita dalam podcast BKSN yang keempat dengan tema Yesus sahabat bagi orang bertobat.